Halo semuanya, kembali lagi di dalam video implementasi akurat online. Jadi untuk penjelasan atau video kali ini, saya akan menjelaskan tentang fitur akses grup dan fitur pengguna. Nah, kenapa saya langsung menjelaskan itu langsung dua fitur? Karena untuk kedua fitur itu saling berhubungan. Jadi nanti akses grup itu untuk pengaturan hak aksesnya, dan fitur pengguna itu untuk penambahan usernya. Ya gitu, makanya untuk video kali ini saya langsung menjelaskan itu untuk dua fitur sekaligus. Nah, supaya kamu tahu cara menggunakannya, kita langsung masuk aja ke penjelasannya. Kamu sudah investasikan uang untuk menggunakan software akurat. Tapi, kenapa laporan keuanganmu masih salah? Kenapa banyak fitur yang terabaikan? Atau bahkan kamu masih menggunakan cara manual karena kamu nggak tahu cara memaksimalkan software akurat ini? Masih banyak pengguna software akurat hanya memanfaatkan sebagian kecil aja dari potensi yang dimiliki oleh software ini. Mereka tahu bahwa software akurat bisa lebih dari mencatat transaksi harian aja. Tapi kebanyakan masih menggunakannya itu untuk itu aja. Akhirnya laporan yang tidak akurat, pembukuan yang berantakan, dan akhirnya keputusan bisnis yang kurang tepat. Semuanya dapat terjadi karena kamu nggak tahu cara memaksimalkan fitur yang ada di software akurat. Bayangkan kalau kamu bisa menguasai seluruh fitur yang ada di software akurat, mulai dari pembukaan yang rapi sampai ke laporan keuangan yang lengkap dan akurat. Semua ini bisa kamu pelajari dengan cepat dan efisien dengan training resmi dari software akurat. Dalam training ini, kamu akan belajar cara menggunakan software akurat yang benar, bagaimana cara mengelola bisnis yang multi cabang, atau bagaimana cara memastikan stok barang yang ada di beberapa gudang supaya tetap akurat. Semua itu akan kamu kuasai hanya dalam hitungan hari aja. Dengan sistem pembelajaran yang lebih terstruktur, kamu nggak perlu banyak buang waktu untuk trial and error. Kamu akan tahu persis bagaimana cara mengatur pembukuan, menghasilkan laporan yang siap digunakan untuk mengambil keputusan penting, dan memastikan bisnismu supaya tetap berjalan dengan lancar. Kenapa harus menunggu lebih lama dan terus melakukan kesalahan? Dengan training software akurat, kamu bisa menghindari semua masalah ini dan memaksimalkan fitur yang ada. Pembukuan yang rapi, waktu yang lebih efisien, dan keputusan bisnis yang lebih akurat. Jadi, udah nggak ada alasan lagi untuk menunda-nunda. Silakan kamu klik link yang ada di kolom deskripsi untuk daftar training software akurat. Ikuti training software akurat dan lihat bagaimana bisnis kamu lebih maju dengan pengelolaan keuangan yang benar dan efisien. Sudah saatnya optimalkan bisnismu sekarang. Jangan lupa klik link yang ada di kolom deskripsi untuk pendaftaran training software akurat. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database akurat online. Jadi untuk kedua fitur yang tadi saya sebutkan, itu berada di modul pengaturan. Jadi kalau kamu klik modul pengaturan, di sini kita ada fitur akses grup dan fitur pengguna. Jadi nanti akses grup ini untuk penentuan hak aksesnya, dan pengguna ini untuk penambahan usernya. Nah, nanti sebenarnya kamu bisa pilih terlebih dahulu, kamu mau dari fitur pengguna terlebih dahulu, atau mau dari fitur akses grup terlebih dahulu. Ini sama aja sebenarnya, dia sama-sama aja. Nah, kamu nggak perlu takut nih, oh ternyata dia akses grup dulu nih, harusnya yang pertama, atau pengguna dulu. Nah, itu kita nggak jadi masalah, nanti kamu bisa sesuaikan aja. Kalau kamu mau buat hak aksesnya terlebih dahulu nggak apa-apa, atau kamu mau nambah penggunanya dulu itu juga nggak apa-apa. Nanti kamu tinggal sesuaikan. Cuma nanti untuk video kali ini saya akan mencontohkannya itu dari fitur akses grup dulu, baru ke fitur pengguna. Jadi langsung aja kita mulai, ini kamu tinggal klik aja untuk fitur akses grup di sini. Nah, untuk nama grupnya di sini nanti biasanya kita pakai itu untuk nama divisi. Misalkan kayak ada divisi finance atau nanti ada accounting, ada sales atau bagian gudang. Nanti kamu bisa sesuaikan aja. Cuma nanti kita tuh enaknya nggak ada batasannya. Jadi misalkan kamu, oh untuk finance tuh hanya boleh satu akses grup aja. Nah itu kita nggak kayak gitu. Jadi kalau kamu satu divisi mau punya 3 akses grup itu nggak jadi masalah. Kamu nanti kembali lagi sesuai dengan kebutuhan yang ada di bisnismu atau perusahaanmu. Nah ini contohnya kita mau isi apa nih? Contoh kita mau isinya finance. Nah ini kita tinggal masukin aja finance contohnya. Nah terus untuk pembatasan akses di sini, ini kita ada 2 macam. Jadi kita ada yang mengikuti pembatasan di preferensi. Nah, preferensi ini yang ini maksudnya ketika kita masuk ke fitur preferensi di sini. Jadi sebelumnya saya kan udah pernah menjelaskan tentang preferensi tapi yang tab pembatasan. Nah, di sini kan ada pembatasan akses untuk level operator. Nah, ini nanti kamu bisa mengikuti ini. Atau nanti kamu bisa yang ini, yang terbatas pada waktu. Nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, kalau terbatas pada waktu, kalau kamu klik, nanti dia munculnya kayak gini. Jadi dari hari apa, terus ke hari apa, atau semua hari, terus nanti ada jamnya juga. Nanti dia akan muncul di sini.
Cuma nanti kita nggak mau ada pembatasan kayak gini. Kita ngikuti yang pembatasan di preferensi aja. Nah, untuk daftar pengguna di sini nanti kamu bisa kosongin aja. Soalnya kan kita belum ada usernya nih di sini. Ini bisa kita kosongin aja, bisa kita lanjut. Nah, terus kalau udah semuanya di sini kamu isi, kamu tinggal masuk ke hak akses. Nah, nanti kamu tinggal pilih, kita mau berikan apa aja nih ke user tersebut. Contoh dia nggak bisa akses perusahaan Mas, dia cumanya itu boleh untuk yang fitur Kas and Bank aja, sisanya dia nggak boleh sama sekali. Nah, berarti kamu harus unchecklist semuanya. Cuma nanti kalau kamu unchecklist dari atas, dia otomatis akan sebaris nih semuanya. Cuma kalau kamu unchecklist ini aja, yang tertentu aja, dia akan satu-satu. Cuma kalau ini dia langsung sekaligus, ini sekaligus. Nah, yang lain juga begitu. Berarti kamu tinggal unchecklist aja fitur yang nggak akan kamu kasih ke user tersebut. Nah, kurangnya dia di sini memang harus satu per satu, dan kalau kamu buat hak akses baru, ya nanti kamu begini juga, kamu menentuinnya itu satu per satu di sini fiturnya. Nah, ini kita yang penjualan tadi ya. Nah, ini kita ini. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini kita misalkan aja untuk semua fitur yang di bawahnya udah kita nonaktifkan ya. Di sini berarti dia udah hanya dikasih fitur itu untuk yang Kas and Bank aja. Yang lainnya udah kita matikan. Nah, terus kalau udah oke, kamu tinggal simpan. Nah, dia kan tersimpan di sini nih. Nah, dia kan muncul nih semua akses grup yang sudah kamu punya. Nah, terus gimana cara menggunakan akses grup ini untuk user tertentu? Ya berarti nanti kita tinggal tambahin aja sebenarnya. Nama usernya siapa, nah ini nomor handphonenya berapa nih atau emailnya itu berapa, apa aja ya. Nanti kamu bisa masukin di sini, kamu bisa sesuaikan kamu mau pakai nomor handphone ataupun email. Contohnya ini kita langsung masukin aja emailnya, ini saya asal aja di sini. Nah, untuk jenis aksesnya, di sini kita ada 2 jenis. Jadi kalau administrator itu dia biasanya digunakan oleh PIC. Nah, untuk yang administrator ini dia nggak bisa diatur hak aksesnya, jadi semua fiturnya pasti akan terbuka. Nah, kalau operator itu biasanya digunakan oleh para staf. Jadi yang operator ini hak aksesnya baru yang diatur oleh bagian administrator. Kayak gitu, jadi itu perbedaannya, untuk harganya itu sama aja, terus nanti untuk satu database itu kamu bebas. Mau contohnya kamu punya 10 user ya, mau 10 usernya itu administrator semua nggak apa-apa, atau nanti satu administrator dan 9 operator itu juga nggak apa-apa. Nah, cuma dia nggak bisa kalau operator semua. Soalnya yang buat database itu otomatis akan jadi administrator di database tersebut. Kayak gitu, pasti minimal ada satu administrator. Nah, nanti kalau kamu mau lebih dari itu kamu tinggal tambahin aja. Ini berarti kita tinggal pakai yang operator di sini karena kan kita hak akses itu kita atur ya. Nah, baru akses grupnya kita masukin di sini, kayak gitu. Nah, kalau udah oke berarti kamu tinggal simpan. Nah, nanti ketika si user tersebut masuk ke dalam database Akurat Online, dia otomatis nanti fiturnya itu nggak selengkap yang kayak gini. Jadi semua fiturnya itu pasti nggak kebuka. Yang kebuka itu hanya fitur yang diberikan hak akses aja. Kayak tadi kan kita ngasihnya itu ke Kas and Bank ya, berarti nanti fitur yang kebuka cuma ini aja. Nah, fitur yang lain dan modul yang lain itu dia akan menghilang karena udah ditutup semuanya aksesnya, kayak gitu. Nah, terus biasanya yang sering pertanyaan itu ketika kita nambah user, itu nanti untuk penentuan password-nya dari mana? Kayak gitu. Nah, biasanya tuh ada bingung di situ. Nah, nanti ketika kita menambahkan user, yang harus dijadikan catatan itu si email tersebut sudah pernah didaftarin akun Akurat Online atau belum. Kalau dia sudah pernah didaftarin akun Akurat Online, ketika dia login ke akunnya dia, nanti otomatis akan bertambah database-nya. Jadi misalkan dia si user tersebut tuh udah punya satu database nih. Nah, terus dia ditambahin lagi ke database yang kedua. Otomatis nanti ketika dia login, dia akan muncul 2 database, kayak gitu. Nah, baru nanti kalau untuk yang sudah pernah daftar akun itu, dia nggak perlu penentuan password lagi. Karena untuk penentuan password-nya itu kan dia ketika daftar akun Akurat Online, kayak gitu. Nah, yang kedua, ini yang sering banget kejadian di customer atau di klien, jadi si user tersebut itu sudah menambahkan email, si usernya nih. Misalkan dia menambahkan email untuk user A. Nah, ternyata si user A itu belum pernah daftar akun Akurat Online. Nah, otomatis pasti bingung kan kalau user A ini nanti login itu pakai password apa. Nah, karena udah ditambahin ke database dan belum pernah daftar akun, nah otomatis nanti
dia akan mendapatkan password sementara ke dalam emailnya. Jadi misalkan dia pakai email yang kayak tadi tuh, misalkan dia pakai abc@gmail.com. Otomatis ketika user tersebut buka email tersebut, dia akan masuk untuk password sementara. Nah, kadang password sementara ini suka nggak masuk, atau biasanya dia masuk ke spam atau ya nggak kelihatan lah, intinya dia nggak terlihat untuk yang password sementara. Nah, biasanya si customer akan bingung. Nah, itu caranya gampang kalau kamu nggak dapat password sementara. Caranya, nanti kamu tinggal klik lupa password aja sebenarnya. Nah, cara untuk yang klik lupa password itu gampang banget, nanti kamu tinggal masuk ke login, nah terus kamu tinggal klik yang lupa password di sini. Nah, nanti kamu tinggal masukin emailnya itu apa, si email user tersebut. Nah, kalau udah kamu masukin, kamu klik yang reset password, otomatis nanti di email masuknya itu dia ada link yang kamu bisa klik. Baru nanti kamu tinggal masukin tuh password barunya, kayak gitu. Nah, nanti kalau udah kamu masukin password-nya, baru kamu pakai buat login di sini, baru nanti bisa. Nah, nanti setelah login dia akan muncul database perusahaan kamu, kayak gitu. Jadi nanti yang harus dijadiin catatan itu, jadi si email tersebut itu udah pernah daftar akun atau belum pernah daftar akun. Maka nanti kamu harus pastikan terlebih dahulu atau kamu bisa langsung tanya ke yang punya email tersebut atau user tersebut. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang fitur akses grup dan fitur pengguna. Nah, ini kan kita atau saya kan cuma menjelaskan itu cuma secara umum aja. Misalkan kamu butuh penjelasan atau pendampingan lebih dalam tentang penggunaan fitur di Akurat Online atau tentang setup database, itu nanti saya juga menyediakan fasilitas untuk training Akurat Online. Nah, untuk pendaftaran training Akurat Online-nya, kamu bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi. Jadi di situ nanti kamu bisa langsung diarahkan ke landing page untuk training akuratnya. Nanti kamu bisa pesan di situ kamu mau training berapa hari. Nanti untuk biayanya juga sudah tertera di situ. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja kamu mau ngambil itu berapa hari. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang saya bisa berikan. Jika kamu ada pertanyaan lebih lanjut tentang fitur Upgrade Online, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.